Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, kajian tafsir Al-Quran, dengan membaca kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir ibn Abdullah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan kita yang kedua terkait dengan pelajaran tafsir kita. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan perdana, kita telah menjelaskan apa makna tafsir. Ya, sebab kita belajar tafsir Al-Quran, maka kita telah jelaskan pada pertemuan pertama apa makna tafsir lughatan wa istilaha. Dan juga kita telah terangkan bagaimana kedudukan ilmu tafsir dalam agama kita. Dan juga kita telah terangkan bagaimana pentingnya belajar ilmu tafsir Al-Quran. Serta kita juga telah jelaskan keutamaan mempelajari ilmu tafsir Al-Quran. Taib. Maka pada malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan kita, ya, mengkaji tafsir surah Al-Fatihah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, surah Al-Fatihah itu adalah surah yang paling agung dari semua surah yang ada. Ya. Dalam Al-Quran ada berapa surah? Taib. Dari semua surah yang ada dalam Al-Quran, maka yang paling agung, yang paling besar, yang paling afdal adalah surah Al-Fatihah. Ya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Mu'alla. Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berkata kepada beliau, kata beliau, la u'allimannaka suratan hiya a'dhamus suwari fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Sungguh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan mengajarkan kepadamu sebuah surah, yang mana surah ini, kata Nabi, dia adalah surah yang paling a'dham. Dia adalah surah yang paling agung dalam Al-Quran. Nabi mengatakan dia a'dham, tidak ada yang mengalahkan keagungan, kebesaran surah ini. Ya, maka saya akan mengajarkan kepadamu, kata beliau kepada Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, sebuah surah yang mana dia adalah surah yang paling afdal,
yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Maka Nabi ternyata mengajarkan kepada beliau berkata, qala alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Ya, maka ternyata Nabi ajarkan kepada Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla suratul Fatihah. Ya. Baik. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan keagungan surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita berbicara tentang surah, maka surah yang paling agung adalah Al-Fatihah. Tetapi kalau kita berbicara tentang ayat, maka ayat yang paling agung adalah ayatul kursi. Diperhatikan ya? Ya. Kalau kita berbicara ayat, maka ayat yang paling agung dalam Al-Quran yang tidak ada yang mengalahkan keagungan ayat ini adalah ayatul kursi. Tapi kalau kita berbicara surah, maka surah yang paling agung tidak ada yang mengalahkannya adalah surah Al-Fatihah. Baik. Ya, di antara dalil yang menunjukkan hebatnya suratul Fatihah, agungnya surah Al-Fatihah adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan hadisnya sahih dari sahabat yang mulia Ubay ibnu Ka'ab. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Atuhibbu an u'allimaka suratan?" Apakah engkau suka aku ajarkan kepadamu sebuah surah? Kata Nabi, bagaimana surah ini? Apa kehebatan surah ini? Kata Nabi, lam tanzil fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqani misluha. Kata Nabi, tidak pernah ada surah yang Allah turunkan pada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Bahkan dalam Al-Quran sendiri, kata Nabi, tidak pernah ada surah yang turun mengalahkan atau yang sama dengan surah ini. Yang sama saja tidak ada, apalagi mengalahkan surah ini. Iya. Qala na'am. Maka Ubay bin Ka'ab tadi berkata, iya ya Rasulullah, ajarkan kepadaku surah apa itu. Maka Nabi mengatakan, kaifa taqra'u fis shalah? Bagaimana yang kamu baca ketika sholat? Surah apa yang kamu baca biasanya ketika sholat? Maka Ubay mengatakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Maka Nabi mengatakan, walladhi nafsi biyadi. Demi Allah, yang jiwaku berada di genggaman Allah subhanahu wa ta'ala, ma unzilat fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqani misluha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum pernah ada surah yang turun pada kitab Taurat, pada kitab Injil, pada kitab Zabur, bahkan dalam Al-Quran sendiri belum ada surah yang Allah turunkan yang menyamai suratul Fatihah. Tidak ada yang menyamai surah Al-Fatihah. Kemudian kata Nabi, wa innaha lahiyas sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu surah Al-Fatihah, dia adalah as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Nabi memberi nama Al-Fatihah ini dengan nama as-sab'u al-mathani. Jadi nama lain dari surah Al-Fatihah adalah as-sab'u al-mathani. Apa artinya sab'ul mathani? As-sab'u artinya 7 ayat. 7 ayat. Al-mathani ini ada 2 makna disebutkan oleh para ulama. Makna yang pertama disebut al-mathani, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, karena tusanna ay tu'adu, karena dia selalu diulang pada setiap rakaat ketika kita sholat. Maka disebut Al-Fatihah itu as-sab'ul mathani, 7 ayat yang mathani, yaitu karena dia adalah 7 ayat yang selalu diulang dibaca
pada setiap rakaat kita solat. Itu makna al-mathani. Makna yang kedua, disebut al-mathani, al-Fatihah disebut al-mathani karena dia adalah surah yang istimewa untuk umat ini. Artinya, ini hanya diturunkan untuk umat ini, tidak diturunkan pada umat-umat sebelumnya. Jelas ya? Nah, inilah yang menunjukkan, ya, bukti yang menunjukkan apa? Keagungan surah Al-Fatihah. Ya, di antara dalil juga yang menunjukkan keagungan, kehebatan suratul Fatihah dalam riwayat yang sahih, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Bainama Jibrilu qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tatkala Jibril duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Jibril duduk di dekatnya Nabi, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, id sumi'a atau id sami'a naqidan min al-fawq. Tiba-tiba Jibril mendengarkan apa? Sebuah bunyi yang sangat keras dari atas. Ya, ada suara yang keras seperti benda yang digeser gitu ya. Tapi keras bunyinya terdengar dari langit, dari atas. Farafa'a ra'sahu. Maka kemudian Jibril mendongakkan kepalanya ke atas langit, melihat ke atas. Kemudian Jibril berkata, "Hada babun minas sama'." Ini adalah bunyi pintu dari langit. Subhanallah. Ternyata bunyi yang terdengar itu adalah bunyi pintu yang dibuka. Hada babun minas sama'. Bunyi tadi itu adalah bunyi pintu dari langit. Futihal yawm walam yuftah qat illa al-yawm. Di hari ini, kata Jibril, pintu itu dibuka. Dan pintu itu belum pernah dibuka sebelumnya kecuali pada hari ini. Masya Allah. Kemudian kata Jibril, fanazala minhu malak. Ketika pintu itu dibuka, maka turunlah ke bumi dari pintu itu malaikat. Kata Jibril, wahadal malak, dan malaikat yang turun ke bumi ini belum pernah turun kecuali pada hari ini. Subhanallah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada hari itu? Ya, sampai-sampai pintu langit dibuka oleh Allah dan Jibril berkata, ini pintu tidak pernah dibuka sebelumnya kecuali pada hari ini. Dan dari pintu itulah keluar malaikat dan turun ke bumi, yang kata Jibril, malaikat ini tidak pernah turun kecuali pada hari ini. Ternyata ada yang terjadi. Apa yang terjadi? Kata malaikat Jibril, abshir binuraini. Bergembiralah wahai Muhammad, abshir. Berbahagialah. Bergembiralah dengan dua cahaya. Masya Allah. Ternyata ada dua cahaya yang turun dari langit. Ya, yang karena turunnya dua cahaya ini sampai-sampai Allah buka pintu langit dan malaikat turun di hari itu. Apa kata Nabi? Abshir binurain. Berbahagialah dengan dua cahaya, yang mana dua cahaya ini tidak pernah Allah berikan pada Nabi sebelum kamu. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan dua cahaya ini pada Nabi sebelum kamu, wahai Muhammad. Berbahagialah kamu, bergembiralah kamu. Apa dua cahaya itu? Kata Jibril, Fatihatul Kitab wa khawatima suratil Baqarah. Dua cahaya itu adalah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Yang satunya lagi adalah dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ternyata itulah yang menyebabkan pintu langit terbuka. Itulah yang menyebabkan malaikat
Di hari itu turun dan tidak pernah malaikat turun kecuali pada hari itu. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan surah Al-Fatihah. Ini menunjukkan kepada kita betapa hebatnya surah Al-Fatihah. Dan perhatikan Nabi tadi mengatakan Al-Fatihah adalah dua cahaya Al-Fatihah dan apa tadi? Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Nabi katakan Al-Fatihah adalah cahaya. Cahaya di mana ini? Cahaya di dunia dan cahaya di akhirat. Siapa yang membaca surah Al-Fatihah, memahami surah Al-Fatihah, mengamalkan kandungan maknanya, maka sungguh Allah akan memberikan kepadanya cahaya yang besar, cahaya yang hebat di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Sebab di akhirat kita membutuhkan cahaya. Sebab ada nanti waktu di mana gelap luar biasa di akhirat. Gelap. Ya. Dan itu terjadi, kata Nabi, sebelum jembatan As-Sirat. Di situ tempat yang sangat gelap nanti, dan disitulah manusia semua dikumpulkan oleh Allah dalam kondisi gelap luar biasa. Maka di saat itulah kita membutuhkan cahaya. Maka dari mana cahaya itu? Di antaranya dari rutin, ya, rajin membaca Al-Fatihah, memahami maknanya dan mengamalkan kandungannya. Sebab Nabi tadi mengatakan berbahagialah dengan dua cahaya. Ya. Kemudian Nabi mengatakan lan taqra'a minhuma illa u'titah. Kata Nabi SAW, tidaklah engkau membaca keduanya kecuali engkau akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan surat Al-Fatihah. Apa kata Nabi? Apa kata Jibril tadi kepada Rasulullah? Lan taqra'a, tidaklah engkau wahai Muhammad membaca keduanya. Apa keduanya tadi? Surah Al-Fatihah dan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca keduanya kecuali pasti Allah akan memberikan kepadamu. Apa maksudnya? Allah akan memberi kepadamu. Maksudnya, kata para ulama, adalah doa-doa yang terdapat pada keduanya ini, doa-doanya, ketika kamu baca doa-doa itu tadi, maka Allah akan mengabulkannya. Kan dalam surah Al-Fatihah ada doa, ya kan? Ihdina as-sirata al-mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka itulah maksud ya hadis tadi, tidaklah engkau membacanya melainkan engkau akan diberi. Artinya kalau engkau membaca surah Al-Fatihah dan yang doa yang terdapat di dalamnya itu engkau akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain doa ya berupa pujian-pujian, alhamdulillah, itu kan pujian, engkau akan diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang membaca suratul Fatihah, maka dia akan mendapatkan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala saat dia membaca lafaz-lafaz doanya, dan dia akan mendapatkan pahala besar saat dia membaca lafaz-lafaz selain dari lafaz-lafaz doa. Jelas ya? Barakallahu fikum. Ya, maka ini diantara dalil-dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menjelaskan kepada kita bagaimana keagungan dan keutamaan surah Al-Fatihah. Kemudian suratul Fatihah, ikhwani wal akhawati kaum muslimin wal muslimat, hafizakumullahu wa ra'akum jami'an. Surah Al-Fatihah ini ya punya beberapa nama ya. Ada beberapa namanya ya. Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran itu sampai menyebutkan ada 25 nama. Ada 25 nama surah Al-Fatihah. Iya. Dan banyaknya nama menunjukkan apa? Banyaknya nama menunjukkan apa? Mulianya yang dinamai. Ya, karena banyak namanya ya. Berarti itu menunjukkan apa? Mulianya yang dinamai. Ya. Ya, silakan merujuk kepada kitab
pada kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Yang jelas beliau menyebutkan di sana ada 25 nama untuk surah Al-Fatihah. Tetapi yang terkenalnya adalah Al-Fatihah. Ya, kadang disebut surah Al-Fatihah, kadang disebut dengan surah apa? Banyak ya? Banyak namanya. Kadang disebut Al-Wafiyah, Asy-Syafiyah, Suratul Hamd, surah Ar-Ruqyah, surah As-Salah. Ya, kadang disebut apa? As-Sab'ul Mathani dan seterusnya. Banyak namanya ya. Barakallahu fiik. Baik. Ya, kemudian kita masuk membaca keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala terkait dengan surah Al-Fatihah ini. Beliau berkata, Tafsirul Fatihah wa hiya makkiyah. Surah Al-Fatihah menurut Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dia adalah surah makkiyah. Surah makkiyah. Taib. Sebab surah itu atau ayat dalam Al-Quran kadang disebut dengan ayat makkiyah atau surah makkiyah, kadang disebut dengan ayat madaniyah. Ya, apa itu makkiyah? Apa itu makkiyah? Ada beberapa makna ya disebutkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan makkiyah itu adalah ayat atau surah yang Allah turunkan di Makkah. Adapun madaniyah yang Allah turunkan di Madinah. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa surah Makkiyah artinya surah yang Allah turunkan sebelum hijrah ke Madinah, walaupun turun di Madinah, tetap dikatakan surah Makkiyah. Itu surah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Maka itu namanya Makkiyah. Adapun Madaniyah yang Allah turunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Itu makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama. Makna yang ketiga, dan ini yang diambil dari ucapan Abdullah bin Mas'ud, bahwa surah Makkiyah itu adalah surah yang khitabnya kepada ahlu Makkah. Khitabnya kepada ahlu Makkah. Ketika khitabnya ayat atau khitabnya surah itu ditujukan kepada penduduk Makkah, maka disebutlah surah Makkiyah. Adapun ketika khitab artinya apa? Pembicaraan ayat itu ditujukan kepada penduduk Makkah. Adapun ketika khitab ayat atau surah itu ditujukan kepada penduduk Madinah, maka itu disebut dengan surah Madaniyah. Dari tiga pandangan ulama, wallahu a'lam bishawab, yang lebih tepat adalah yang kedua. Apa yang kedua tadi? Surah yang Allah turunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, walaupun itu turun di Madinah. Jelas ya? Barakallahu fiik. Taib. Berarti surah Al-Fatihah ini adalah surah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Berarti Nabi masih di Makkah. Allah turunkan surah ini. Ya. Dan sebagian ulama menyebutkan, seperti Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah menyebutkan dalam tafsir beliau bahwa surah Al-Fatihah ini adalah urutan keberapa? Urutan kelima. Urutan kelima yang turun di mana? Yang turun di sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ketika Nabi masih di Makkah. Surah Al-Fatihah ini yang urutan kelima. Urutan yang pertama, surah apa yang turun yang pertama? Al-Alaq. Itu yang paling pertama turun. Yang kedua, Al-Qalam.
Nun wal qalami wa ma yasturun. Urutan yang ketiga Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Urutan yang keempat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'andir, dan seterusnya. Kemudian urutan yang kelima Suratul Fatihah. Jelas ya? Barakallahu fiik. Baik. Ya. Kemudian beliau berkata, beliau sebutkan di sini, setelah beliau sebutkan surah Al-Fatihah wahiyya makkiyah, dia adalah surah makkiyah, beliau kemudian memulai ya dengan basmalah. Kata beliau bismillahirrahmanirrahim. Ya, memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Basmalah, apakah dia termasuk bagian dari surah Al-Fatihah atau tidak? Ya. Jangan sampai dipahami, ya. Ada basmalah pada awal surah Al-Fatihah. Ya, apakah basmalah ini termasuk bagian dari surah Al-Fatihah atau bukan? Jelas ya? Ada khilaf ulama. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa basmalah dia termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Dan dia adalah ayat pertamanya. Dia adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Dan ini adalah pandangan dari Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Kenapa mereka berpandangan demikian? Sebab mereka berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dan juga Al-Imam Al-Baihaqi. Ya. Dalam hadis dikatakan, "Idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Dalam hadis dikatakan, jika kalian membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam hadis dikatakan, bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Sebab bismillahirrahmanirrahim ini salah satu ayatnya surah Al-Fatihah. Ya. Ini sahih hadisnya ya. Dan hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk ulama yang mensahihkan hadis ini. Jelas ya? Ya. Baik. Adapun jumhurul ulama seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, dan ini pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, bahwasanya basmalah bukan termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Dan ini yang benar, wallahu a'lam bissawab. Kenapa? Karena dalilnya sangat jelas. Dalilnya mana? Dalam hadis kursi, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qassamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini." Aku membagi as-salah. As-salah yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Dari sinilah ulama mengatakan salah satu nama dari surah Al-Fatihah adalah as-salah. Sebab Nabi menamainya dengan as-salah. Apa kata Nabi? Qassamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku membagi surah Al-Fatihah antara aku dengan hambaku menjadi dua bahagian. Setengahnya untuk aku dan setengahnya untuk hambaku. Ya, perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mulai membaginya, ternyata apa kata Allah? Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin hamidani 'abdi. Jika hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, berarti dia telah memuji aku. Itulah bagiannya Allah. Ya kan?
itu bagiannya Allah. Wa idza qala Rabb Ar-Rahmanir Rahim wa athna alayya abdi, berarti hambaku telah menyanjungku, dan seterusnya ya, seterusnya. Ya, syahidnya di sini yang menjadi garis bawah di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala yang tentunya lebih paham terhadap ayatnya, terhadap kalam-kalamnya, firman-firmannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membagi surah Al-Fatihah, Allah memulai dari mana? Alhamdulillah. Apakah Allah menyebutkan basmalah? Tidak. Maka ini merupakan dalilun sahihun sharih yang menunjukkan bahwa basmalah bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Kenapa? Seandainya itu bagian dari surah Al-Fatihah, maka tentulah Allah akan memasukkannya dalam pembagian. Tapi ternyata Allah tidak sebutkan. Oleh karena itu ar-raji yang kuat insyaallah taala pendapat jumhurul ulama bahwa surah Al-Fatihah, bahwa basmalah bukan termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Adapun dalil, adapun hadis yang kita sebutkan tadi, ya, maka dijawab oleh ulama bahwa hadisnya mauquf. Hadisnya mauquf. Apa artinya mauquf? Ucapan Abu Hurairah. Itu pandangan pendapat Abu Hurairah, bukan pendapat Rasulullah, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian jawaban ulama, dan itu disebutkan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Talkhis Al-Habir. Ya, beliau mengatakan wasahhaha ghairu wahidin minal a'imma waqfahu. Dan sebagian imam-imam ahlul hadis, bukan hanya satu tapi beberapa imam-imam ahlul hadis mensahihkan hadis ini dan menyatakan itu sahih tapi mauquf. Sahih tapi mauquf. Dan ini yang benar. Sebab ada riwayat lain yang memang yang menguatkan bahwa itu ucapan Abu Hurairah. Ada riwayat lain yang menjelaskan dan menguatkan bahwa memang itu ucapan Abu Hurairah, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Di antara juga dalil yang menunjukkan bahwa basmalah bukan bagian surah Al-Fatihah, karena Nabi ketika membacanya itu mengecilkan. Nabi ketika membaca basmalah saat sholat, Nabi kecilkan bacaan basmalahnya. Seandainya itu bagian dari surah Al-Fatihah, kenapa Nabi kecilkan? Ya kan? Ya, barakallahu fikum. Taib. Ya, itu terkait dengan basmalah ya. Jadi basmalah bukan bagian dari surah Al-Fatihah, tapi dia adalah al-fasil bainas suwar. Dia adalah pemisah antara satu surah dengan surah yang lainnya. Taib. Ya. Kita baca keterangan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di terkait dengan basmalah ini. Qala Al-Allama Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi Bismillah ay abtadi'u bikulli ismillahi ta'ala. Ya, bismillah ay maksudnya maknanya adalah aku memulai. Jadi ketika kita mengatakan bismillah, apa maknanya? Aku memulai. Aku memulai dengan menyebut seluruh nama Allah Ta'ala. Jelas ya? Jadi ketika antum mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, artinya apa? Apa maknanya? Aku memulai dengan apa? Dengan menyebut semua nama Allah Ta'ala. Ya. Jelas itu? Barakallahu fikum.
Taib. Nah, dari sinilah ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwasanya saat kita melakukan aktivitas apa saja yang bernilai ibadah, apalagi itu dianjurkan bagi kita untuk memulai aktivitas kita dengan apa? Dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca basmalah atau tasmiyah. Ya. Mulai dengan itu. Ya. Di sini kita ingin membaca Al-Qur'an. Maka saat kita ingin memulai membaca Al-Quran, maka kita mulai dengan apa? Dengan basmalah. Ya, dengan basmalah. Ya, barakallahu fikum. Baik. Bukan hanya saat kita membaca Al-Quran, ya, bukan hanya itu. Tapi semua aktivitas kita. Semua aktivitas kita disunahkan memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Saat kita makan, saat kita minum, saat kita masuk WC, saat kita keluar rumah, ya kan? Saat kita apa lagi? Disuruh baca, sebut nama Allah. Bahkan saat berhubungan suami istri, itu disunahkan untuk memulai dengan apa? Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saat mengoperasikan apa? Mengoperasikan alat misalnya, memulai misalnya memutar sesuatu, bismillah. Mulailah segala aktivitas kita dengan apa? Dengan melibatkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sunnah. Itu sunnah. Saat berceramah, saat khutbah, mulailah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa ikhwani fillah? Ya, karena beda antara orang yang memulai aktivitasnya dengan menyebut nama Allah dengan orang yang tidak menyebut nama Allah. Beda. Apa manfaatnya? Apa kebaikan yang kita dapatkan di saat kita memulai aktivitas kita dengan basmalah? Banyak kebaikan. Banyak. Iya. Banyak sekali kebaikan ikhwani fillah. Ya. Di antara kebaikan yang kita dapatkan adalah keberkahan. Kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala pada pekerjaan yang kita kerjakan saat kita menyebut nama Allah. Akan kita dapatkan keberkahan, akan kita dapatkan pertolongan dari Allah. Oleh karena itu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan huruf ba pada bismillah, di situ kan ada huruf ba ya. Asalnya ismun. Ada huruf jar ba bismi. Ya, kenapa hilang tanwinnya? Karena mudhaf. Ya kan begitu? Ya. Nah, huruf ba yang ada pada bismi, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan maknanya ada dua. Yang pertama lil isti'anah, yang kedua lit tabarruk. Ya, lil isti'anah artinya apa? Meminta pertolongan. Yang kedua meminta keberkahan. Maka orang yang membaca basmalah sebelum dia beraktivitas, itu artinya apa? Dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan perantara semua nama Allah. Supaya apa? Supaya ditolong dia beraktivitas. Ditolong. Dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi aktivitasnya. Jelas ya? Nah, itulah faedah kita memulai aktivitas kita dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya ikhwani fillah, ya, di antara bentuk pertolongan Allah ya,
pada orang yang membaca basmalah atau tasmiyah ketika dia memulai aktivitas? Ya. Perhatikan bagaimana pertolongan Allah. Nabi mengatakan saat kita masuk WC. Iya kan? Saat kita masuk WC, apa yang kita baca? Apa yang kita baca selain Allahumma apa? Selain doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa yang kita baca? Bismillah. Dilengkapi dengan itu. Walaupun boleh Allahumma inni a'udzubika begitu saja, tapi lebih bagus, lebih lengkap kalau kita mulai dulu dengan bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa faedahnya bismillah itu tadi? Nabi mengatakan faedahnya adalah itu akan menghalangi pandangan jin melihat aurat kita. Saat kita baca bismillah, masuk WC, kemudian kita lepas pakaian kita untuk buang hajat atau ingin mandi, dan di dalam WC banyak jin, maka ketika seorang hamba membaca, menyebut nama Allah sebelum masuk WC, maka jin tidak akan bisa melihat auratnya. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Banyak kebaikan-kebaikan. Ya, di antara juga kebaikannya ada berkah tadi ya. Saat kita membaca bismillah itu ada keberkahan pada pekerjaan kita. Baik. Ya. Jadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bismillah maksudnya apa? Abtadi'u bikulli bismillah taala. Aku memulai apa? Di sini memulai apa? Memulai membaca Al-Qur'an. Sesuaikan apa pekerjaannya ya. Aku memulai ya membaca Al-Qur'an dengan apa aku mulai? Dengan menyebut seluruh nama Allah. Kata beliau menyebut apa? Seluruh nama Allah. Ya. Kenapa dikatakan seluruh nama Allah disebut? Padahal ismun artinya apa? Mufrad kan satu. Tapi kenapa Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan semua nama Allah? Kata beliau, li'anna lafdah, karena lafad ismun mufradul mudhafun. Karena lafad isim itu adalah mufrad. Yang belajar ilmu nahwu tahu mufrad, isim musanna, jama'. Lafad isim itu mufrad, tetapi dia mudhaf. Mufrad dan dia mudhaf. Ismun, ismi, mudhaf. Allah mudhaful ilaih. Ya. Faya ummu jami'al asma'il husna. Maka kalau ada isim mufrad kemudian mudhaf, maka dia faedahnya apa? Mencakup seluruh nama-nama Allah yang indah. Itu kaidah. Itu kaidah dalam ilmu tafsir. Dalam ilmu tafsir, ketika kita menafsirkan Al-Quran, ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita. Di antara Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga sebutkan dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan, ya al-mufradul mudhaf yufidul umum. Itu kaidah. Mufrad, isim mufrad, ketika dia diidofahkan, mudhaf dia posisinya, maka isim mufrad itu memberikan faedah umum, mencakup semuanya. Paham? Ya. Seperti firman Allah, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum", dan ingatlah nikmatnya Allah kepadamu. Nikmat di sini mufrad atau apa? Mufrad, nikmat. Apa jamaknya? Ni'am. Tapi apakah maksudnya di situ ingatlah satu nikmat Allah? Bukan. Tapi ingatlah seluruh nikmat Allah kepadamu. Ingat. Semua nikmat Allah ingat. Wa in ta'uddu nikmat Allah. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, nikmat di sini mufrad. Tapi kenapa bisa dihitung? Fal mufrad. Ya. Maknanya di sini adalah, dan jika engkau ingin menghitung semua nikmat Allah. Iya. Kenapa mencakup semua nikmat Allah? Karena dia adalah mufrad dan mudhaf. Itu kaidah. Jelas ya? Taib. Ya. Kemudian berikutnya Allah. Bismillah. Allah. Apa maknanya Allah?
Allah, apa artinya Allah? Kalau ditanya, apa artinya Allah? Ya, Allah. Ya, ada makna itu kan bahasa Arab. Apa maknanya Allah? Kata beliau, huwa al-ma'luhu al-ma'budu al-mustahiqqu li'ifradihi bil ibadati. Allah artinya al-ma'luh al-ma'bud. Yang dituhankan, yang disembah. Paham artinya Allah? Allah artinya apa? Yang disembah. Yang dipertuhankan. Ya. Itulah Allah. Ya. Taib. Al-mustahiqqu, yang berhak. Yang berhak apa? Diesakan dalam ibadah. Yang berhak, dialah yang berhak untuk diesakan dalam ibadah. Itu maknanya Allah. Ya. Beliau datangkan kata al-mustahiq, yang berhak. Kenapa? Karena ada selain Allah yang disembah. Ada banyak yang disembah. Tapi apakah mereka berhak? Tidak. Yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya batil, tidak boleh. Dzalika bi anna Allaha huwal haq. Demikianlah kata Allah, karena sesungguhnya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Adapun yang disembah selain Allah batil. Wa ilahukum ilahun wahid. Dan ilah kalian, sembahan kalian hanya satu, la ilaha illahu. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Dia, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu makna Allah ya. Apa artinya Allah? Al-ma'bud, yang disembah, yang mana Dialah yang berhak untuk disembah, tidak ada yang lain. Ya, kemudian beliau terangkan kenapa hanya Allah yang berhak disembah. Kenapa? Kenapa yang lain tidak boleh disembah? Hah? Kenapa Nabi Muhammad tidak boleh disembah? Padahal Nabi. Kenapa malaikat tidak boleh disembah? Padahal malaikat dekat dengan Allah. Kenapa orang-orang soleh tidak boleh disembah? Kenapa Andre Guruta tidak boleh disembah? Apalagi hanya batu? Apalagi hanya pohon? Apalagi hanya bocok-bocok? Kenapa tidak boleh disembah itu? Iya. Boleh terangkan? Alasannya kata beliau, lima tasafa bihi min sifatil uluhiyah wa hiya sifatul kamal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat uluhiyah. Karena hanya Allah yang bersifat dengan sifat uluhiyah. Adapun selain Allah, tidak. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada sifat-sifat uluhiyah yang ada pada Rasulullah SAW. Hanya Allah yang memiliki sifat uluhiyah. Wahiyya sifatul kamal. Dan sifat uluhiyah hanya Allah, itu adalah sifat yang sempurna. Paham maksudnya? Paham? Kenapa yang lain tidak bisa? Karena yang lain tidak punya sifat-sifat uluhiyah. Hanya Allah yang memiliki sifat uluhiyah, dan sifat uluhiyah hanya Allah sempurna. Saya kasih contoh. Di antara sifat uluhiyah adalah, sifat uluhiyahnya Allah adalah Sami, mendengar. Sami, Allah maha mendengar. As-Sami artinya apa? Maha mendengar. Kenapa dikatakan maha? Maha. Ya luar biasa pendengarannya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mampu mendengar orang yang berbisik. Antum mampu mendengar? Hah? Nabi Muhammad, kalau ada orang berbisik-bisik, apakah Nabi Muhammad mampu mendengar apa yang dibisiki? Tidak. Tapi Allah maha mampu mendengar. Allah mendengar apa yang kamu bisik-bisik. Bahkan sebelum mulutmu bergerak,
Sebelum engkau berbisik, baru terbetik apa yang ingin kau sampaikan, apa yang ingin kamu ucapkan. Allah sudah mendengar itu, Allah tahu itu. Ya kan? Sementara makhluk terbatas pendengarannya kan? Ada yang mendengar tapi taruh-taruh. Apa? Nanti mendengar kalau pakai mikrofon. Baik. Ya, sedikit lagi ya. Baik. Ikhwani fillah. Jadi yang lain tidak punya sifat uluhiyah. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika melihat kaumnya termasuk ayah beliau menyembah selain Allah, menyembah berhala, apa kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya? Ya abati, wahai bapakku, lima ta'budu, kenapa kamu menyembah ma la yasma, yang tidak mendengar, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir, yang tidak melihat, wala yughni anka syai'a, yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Tidak pantas kamu sembah. Ya? Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala itu pantas memang disembah. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar dan pendengarannya Allah sempurna. Sifatnya Allah sempurna. Ya kan? Allah Maha melihat. Ya, dan Allah Maha melihat, penglihatan Allah sempurna. Beda dengan makhluk. Bagaimanapun solehnya, bagaimanapun dekatnya, bagaimanapun bertakwanya kepada Allah, tetap penglihatannya terbatas. Kalau Allah apa? Allah Maha mampu melihat semut hitam yang merayap di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Allah melihat ada semut merayap. Kita antum bisa lihat? Tidak bisa, terbatas. Ya. Apalagi kalau sudah kena senter, tidak bisa melihat lagi. Terbatas penglihatan kita. Sementara Allah Maha mampu melihat semua makhluknya. Bayangkan, semua makhluk dalam waktu yang sama, Allah Maha mampu melihatnya semuanya. Ya, jadi itulah sifat-sifat uluhiyah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pantaslah kalau Allah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Selain daripada Allah tidak pantas diibadahi karena mereka tidak punya sifat-sifat uluhiyah. Wallahu a'lam. Iya. Kemudian kita akan bahas lagi nanti keterangan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di tentang makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Tentang makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik. Barakallahu fiikum. Naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.